Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali untuk kegiatan perkuliahan online. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Purwaningsih, kemudian Mita Dewi Purnamasari, dan Sri Mulyati ingin memaparkan materi tentang penelitian tindakan. Untuk itu, teman-teman silahkan simak ya pemaparan materi dari kelompok kami. Pengertian penelitian tindakan. Menurut Hopkins 1993, penelitian tindakan adalah suatu proses yang dirancang untuk memberdayakan semua partisipan dalam proses. Di sini ada siswa, guru, dan peserta lainnya dengan maksud untuk meningkatkan praktik yang diselenggarakan di dalam pengalaman pendidikan. Penelitian tindakan yang mempunyai tujuan utama menyediakan kerangka kerja penyelidikan oleh para guru dan peneliti di dalam situasi pekerjaan kelas yang kompleks. Dikutip oleh Dan Masak 1991 nomor 1, ada beberapa definisi yang diterima secara luas tentang penelitian tindakan adalah sebagai berikut. Bahwa penelitian tindakan diarahkan untuk memberikan kontribusi pada perhatian praktis dari orang dalam situasi problematik langsung dan pada tujuan ilmu sosial dengan hubungan kolaborasi di dalam kerangka kerja etik yang dapat diterima. Di sini dikutip dalam Hopkins 1985. Kemudian ada lagi definisi yang kedua, yaitu penelitian tindakan adalah bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi sosial, termasuk pendidikan, dalam rangka meningkatkan yang pertama, keadilan dan rasionalitas praktik sosial dan pendidikan mereka sendiri. Kemudian, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip praktik tersebut. Kemudian yang selanjutnya, situasi tempat praktek tersebut dilakukan. Definisi penelitian tindakan yang lainnya adalah bahwa penelitian tindakan adalah studi sistematis dari upaya meningkatkan praktik pendidikan oleh kelompok partisipan dengan cara tindakan praktis mereka sendiri dan dengan cara refleksi mereka sendiri terhadap pengaruh tindakan tersebut. Penelitian tindakan bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada kepedulian praktis dan dari orang dalam situasi problematis secara langsung dan untuk tujuan lebih lanjut dari ilmu sosial secara serempak. Dengan demikian, ada 2 komitmen dalam penelitian tindakan untuk mengkaji suatu sistem dan secara bersamaan untuk berkolaborasi dengan anggota dari sistem tersebut dalam mengubah apa yang secara bersama-sama disepakati sebagai arah yang diinginkan. Perbedaan jenis penelitian ini dari praktik profesional umum atau konsultasi atau pemecahan masalah sehari-hari yang menekankan pada studi ilmiah adalah bahwa penelitian mengkaji permasalahan tersebut secara sistematis dan memastikan intervensi tersebut diinformasikan oleh pertimbangan teoretis. Prinsip-prinsip penelitian tindakan. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan. Yang pertama yaitu kritik reflektif. Di sini suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumentasi pejabat yang akan membuat tuntutan tersembunyi menjadi lebih berwibawa, yaitu yang bersifat faktual dan kebenaran.
Kritik reflektif ini menjamin orang merefleksikan pada isu dan proses serta membuat eksplisit interpretasi atau penyimpangan, asumsi, dan peduli terhadap pertimbangan yang dibuat. Itu tentang kritik reflektif. Selanjutnya prinsip yang kedua, kritik dialektika, yaitu kenyataan terutama sekali kenyataan sosial yang secara konsensus divalidasi dikatakan berbagai melalui bahasa, yaitu fenomena dikonseptualisasi dalam dialog. Kemudian prinsip yang ketiga, sumber daya kolaboratif, yaitu para partisipan dalam proyek penelitian tindakan merupakan pembantu peneliti. Selanjutnya prinsip yang ketiga, ambil resiko. Proses perubahan berpotensi mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelum untuk melakukan sesuatu. Dengan begitu, menciptakan ketakutan psikis di antara para praktisi ini. Itu salah satu ketakutan yang paling menonjol datang dari resiko ke ego yang berpangkal dari diskusi terbuka tentang penafsiran, gagasan dan pertimbangan seseorang. Itu dalam prinsip ambil resiko. Kemudian prinsip yang kelima itu struktur jamak. Sifat alami peneliti yang berwujud serbaragam pandangan, komentar, dan kritik yang mendorong ke arah berbagai penafsiran dan tindakan yang mungkin. Kemudian prinsip yang keenam yaitu teorik, praktik, dan transformasi. Di sini dalam penelitian tindakan, teori menginformasikan praktik ini menyuling teori di dalam transformasi yang kontinu. Selanjutnya, desain penelitian tindakan. Menurut Eliot dalam Masal 1996 halaman 2, hal-hal yang paling penting dari desain tindakan sebagai karakteristik bersiklus adalah sebagai berikut. Di sini desain-desain dari penelitian tindakan, yaitu bahwa pada awalnya suatu pendirian eksploratori diadopsi, pemahaman masalah dikembangkan, dan rencana dibuat untuk beberapa bentuk strategi intervensi. Kemudian intervensi dilakukan selama dan sekitar waktu intervensi pengamatan dilakukan dalam berbagai bentuk atau monitoring pelaksanaan dengan observasi. Kemudian desainnya yang ketiga itu strategi intervensi baru dilakukan dan proses siklus dilanjutkan sampai pemahaman yang cukup atau menerapkan solusi yang mampu untuk diterapkan pada suatu masalah yang diperoleh, atau reflection and revision. Penggunaan penelitian tindakan. Kapan penelitian tindakan itu digunakan? Penelitian tindakan digunakan dalam situasi nyata dalam studi eksperimental yang diusahakan, karena fokus utamanya adalah pemecahan masalah yang nyata. Menurut prinsipnya, kebanyakan penelitian tindakan dipilih ketika keadaan memerlukan fleksibilitas, keterlibatan orang dalam penelitian atau perubahan harus berlangsung secara cepat atau menyeluruh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disambung oleh rekan kami, Mita Dewi Purnamasari. Kepada saudara Mita Dewi Purnamasari, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ibu Purwanisi. Kedudukan penelitian tindakan dalam paradigma penelitian. Yang pertama, paradigma positivis. Paradigma ini didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk suatu kepercayaan di dalam kenyataan objektif, pengetahuan yang hanya diperoleh dari data yang dimengerti,
yang dapat secara langsung dialami dan dibuktikan di antara para pengamat yang mandiri. Kedua, paradigma interpretif. Suatu paradigma penelitian baru telah muncul dalam ilmu sosial untuk mengetahui keterbatasan yang dihadapi oleh paham positivisme, dengan penekanannya pada hubungan yang secara sosial terjadi antara formasi konsep dan bahasa. Itu dapat dikenal sebagai paradigma interpretif, yang berisi seperti pendekatan metodologis kualitatif seperti fenomenologi, etnografi, dan hermeneutik yang ditandai oleh kepercayaan di dalam kenyataan sosial yang dibangun berdasarkan subjektif, sesuatu yang dipengaruhi oleh kultur dan sejarah. Ketiga, paradigma praksis. Berbagi dengan sejumlah perspektif dengan paradigma interpretif dan membuat penggunaan yang pantas dipertimbangkan dari metodologi kualitatif yang terkait. Ada beberapa peneliti yang merasakan bahwa baik paradigma positivis maupun bukan adalah struktur epistemologis yang cukup untuk menempatkan penelitian tindakan di bawahnya. Agaknya suatu paradigma praksis yang dilihat sebagai gabungan utama yang menyesatkan. Praksis suatu istilah yang digunakan oleh Aristoteles, yaitu suatu seni bertindak sesuai dengan kondisi wajah dalam usaha mengubahnya. Itu terhadapan dengan aktivitas dan disiplin yang menguasai kehidupan etika dan politis masyarakat. Evolusi penelitian tindakan. Lewin pertama menciptakan istilah penelitian tindakan dalam makalahnya tahun 1946, Action, Reaction, and Minority Problems. Ia mencirikan penelitian tindakan suatu penelitian komparatif terhadap kondisi dan efek berbagai bentuk aksi sosial dan penelitian yang mendorong ke arah tindakan sosial, menggunakan proses spiral langkah-langkah yang masing-masing terdiri atas siklus perencanaan, tindakan, dan pencarian fakta tentang hasil tindakan. Selanjutnya, Erik Tristan, pendukung utama lain bidang ini setelah zaman perang, adalah seorang psikiatris sosial yang bergabung pada Tavistock Institute of Human Relations di London, yang disibukkan dengan penelitian sosial terapan pada awalnya untuk repatriasi sipil tawanan perang Jerman. Dia dan koleganya cenderung memfokuskan pada skala yang lebih besar permasalahan multiorganisasional. Keduanya, Lewin dan Tristan, setelah menerapkan penelitian mereka pada perubahan sistematik di dalam dan antara organisasi, mereka menekankan profesional langsung, kolaborasi klien, dan menyatakan perang relasi kelompok sebagai basis pemecahan masalah. Keduanya merupakan penganjur prinsip bahwa keputusan sangat baik diterapkan oleh mereka yang membantu membuatnya. Jenis penelitian tindakan. O'Brien mengklasifikasikan penelitian tindakan ke dalam 4 jenis utama. Yang pertama, penelitian tindakan tradisional. Penelitian tindakan tradisional berakal dari karya Lewin di dalam organisasi dan meliputi konsep dan praktik teori medan, ilmu dinamika kelompok, the group, dan model klinis. Yang kedua, penelitian tindakan kontekstural. Penelitian tindakan kontekstural juga kadang-kadang dirujuk sebagai external learning, merupakan suatu pendekatan yang diturunkan dari karya Tris tentang hubungan antarorganisasi. Yang ketiga, penelitian tindakan radikal.
Arus radikal yang mempunyai akar pada Marxisme, paham materialisme, dialektika, dan orientasi praksis Antonio Gramsci mempunyai fokus yang kuat pada emansipasi dan penanggulangan ketidakseimbangan kekuasaan. Penelitian tindakan partisipatori sering ditemukan dalam gerakan liberasionis dan siklus pengembangan internasional, dan penelitian tindakan feminis yang keduanya mengejar perubahan bentuk sosial via suatu proses pembelaan untuk memperkuat kelompok terpinggirkan di dalam masyarakat. Yang keempat, penelitian tindakan bidang pendidikan. Penelitian tindakan bidang pendidikan mempunyai akar pada tulisan John Dewey, ahli filsafat bidang pendidikan Amerika, yang percaya bahwa pendidikan profesional harus dilibatkan dalam memecahkan masalah masyarakat. Metode penelitian tindakan. Menurut Baskerville dan Woodheffer, dalam Baskerville terdapat 7 strategi kunci dalam pelaksanaan penelitian tindakan untuk meningkatkan rigor dan kontribusi penelitian. Yang pertama, mempertimbangkan pergantian paradigma. Karena penelitian tindakan tidak muncul dalam filosofi ilmiah positivis tradisional dan memiliki suatu daerah pertanyaan penelitian ideal. Perlu diyakini bahwa penelitian tindakan layak untuk pertanyaan penelitian dan akan menarik bagi seorang audiens yang menerima post-positivist learning. Yang kedua, menetapkan suatu kesepakatan penelitian formal. Konsentrasi dan kesepakatan mengungkapkan hanya merupakan salah satu bagian infrastruktur clean system. Penelitian juga harus mengatur dengan jelas untuk menjamin bahwa tim penelitian diizinkan untuk memulai tindakan dalam organisasi. Yang ketiga, menyiapkan suatu pernyataan masalah teoritis. Kerangka teoritis harus dikemukakan sebagai suatu premis. Kalau tidak, tindakan intervensi tidak akan valid sebagai penelitian. Dokumen diagnosis harus mencakup dasar teoritis eksplisit. Sebagai kemajuan penelitian, pentingnya teori harus dicatat secara cermat dalam catatan penelitian. Keempat, perencanakan metode pengumpulan data. Penelitian tindakan bersifat empiris. Kendati demikian, data yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif dan interpretif. Data dapat dikumpulkan melalui observasi audiotif, wawancara, eksperimen tindakan, dan kasus-kasus tertulis partisipan. Eksperimen tindakan diikuti diskusi dengan subjek on the spot selama melakukan tindakan. Sementara kasus-kasus tertulis partisipan merupakan pengumpulan kembali tulisan subjek mengikuti pelaksanaan tindakan. Para peneliti atau tim dapat menyimpan catatan-catatan terstruktur, desain yang cermat, dan teknik-teknik pengumpulan data yang spesifik secara jelas ketika menyusun infrastruktur penelitian dan merevisi isu ini saat perencanaan tindakan. Yang kelima, memelihara kolaborasi dan pembelajaran subjek. Penelitian tindakan memerlukan preservasi yang cermat dari kolaborasi dengan subjek, khususnya untuk penelitian tindakan partisipatori. Subjek akan memiliki pengetahuan kunci. Kedua, setting teori dan praktik, yaitu kritis terhadap penemuan aspek-aspek teori penting di bawah pengujian. Hindari pendominasian tahap diagnosis dan perencanaan tindakan.
seperti mengajak peran autoritatif dari konsultan eksternal. Keenam, mengulangi peningkatan. Penelitian tindakan biasanya juga bersifat siklus. Kegagalan tindakan sebagai suatu yang penting, mungkin lebih penting dari keberhasilan tindakan. Tindakan harus dilanjutkan hingga situasi masalah langsung dapat diatasi. Tindakan yang mengatasi setting masalah langsung merupakan bukti kuat dari keefektifan praktis teori yang digarisbawahi. Ketujuh, membuat generalisasi yang berdasar. Penelitian tindakan merupakan pendekatan yang lebih holistik untuk pemecahan masalah daripada metode tunggal untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan demikian, penelitian tindakan mempertimbangkan penggunaan berbagai instrumen penelitian yang berbeda dalam suatu proyek yang diselenggarakan. Berbagai metode yang biasanya digunakan dalam paradigma penelitian kualitatif meliputi pemeliharaan jurnal penelitian, daftar pertanyaan survei, wawancara tertekstur dan tidak tertekstur, serta studi kasus. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sri Mulyati. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai peran peneliti tindakan. Peran peneliti tindakan ini menerapkan metode penelitian tindakan sedemikian rupa, seperti memberikan suatu hasil yang dapat disetujui oleh semua peserta. Kemudian proses ini dilanjutkan oleh mereka. Adapun beberapa hal yang berbeda yang harus diadopsi pada berbagai langkah dalam proses tersebut, diantaranya yaitu pemimpin perencana, katalisator fasilitator, kemudian guru perancang, peninjau pendengar, dan reporter penyusun. Namun, peran utama para peneliti tindakan ini yaitu untuk memelihara para pemimpin lokal langsung, di mana mereka dapat bertanggung jawab dalam proses tersebut. Nah, peran peneliti terutama mencurahkan waktu untuk memudahkan dialog dan membantu perkembangan analisis reflektif di antara peserta, menyediakan mereka dengan laporan berkala, dan menulis laporan akhir ketika keterlibatan peneliti telah berakhir. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan etis. Karena penelitian tindakan dilakukan dalam keadaan dunia nyata, serta melibatkan komunikasi tertutup dan terbuka antara orang yang dilibatkan, maka peneliti harus mencurahkan perhatian pada pertimbangan etis dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Ada sejumlah prinsip menurut Richard Winter tahun 1996. Yang pertama, yakinkan bahwa orang, panitia, dan otoritas yang relevan telah berkonsultasi, dan bahwa prinsip yang memandu pekerjaan itu diterima di awal secara keseluruhan. Yang kedua, semua peserta harus diizinkan untuk memengaruhi pekerjaan itu, dan keinginan mereka yang tidak ingin mengambil bagian harus dihormati. Ketiga, pengembangan pekerjaan harus terlihat dan terbuka bagi usul dari lainnya. Keempat, izin harus diperoleh sebelum melakukan pengamatan atau pengujian dokumen yang diproduksi untuk tujuan lain. Kelima, deskripsi pekerjaan dan poin-poin pandangan orang lain harus dirundingkan dengan mereka yang terkait sebelum diterbitkan. Dan yang keenam, peneliti harus menerima tanggung jawab untuk memelihara kerahasiaan. Materi selanjutnya mengenai penerapan penelitian tindakan dalam pendidikan bahasa. Penelitian tindakan ini sudah banyak sekali diterapkan dalam pendidikan bahasa, seperti tesis atau disertasi yang ditulis dalam pendidikan bahasa dengan menggunakan penelitian tindakan ini. Nah, di antaranya ada tesis dan disertasi yang menerapkan penelitian tindakan, yaitu yang pertama Sri Yatini I 2005,
dalam judul Peningkatan Pemahaman Teks Bahasa Inggris Melalui Latihan Berpikir Kritis dan Kreatif. Disertasi Jakarta, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, yang kedua yaitu Ilza Mayuni 2005 dalam judul Peningkatan Kemampuan Berbicara Guru Bahasa Inggris Melalui Penerapan Model Refleksif. Disertasi Jakarta, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembahasan materi dari kelompok 3 mengenai penelitian tindakan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dan semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.